Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Smart Governance Talks. Hari ini kita akan membahas tema good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Telah hadir bersama saya 4 narasumber yang akan berdiskusi santai namun berbobot. Ada Mbak Asti. Hai Mbak Asti. Halo Mbak Fitri, gimana kabarnya? Dan Suara saya narasumber jelas? kedua kita ada Mbak Nada. Hai Mbak Nada. Halo Mbak Fenty. Narasumber ketiga kita ada Mbak Evita. Hai Mbak Evita. Hai Mbak Frenty, hai semuanya. Dan narasumber terakhir kita ada Mas Imam. Hai Mas Imam. Hai Mbak Fenty, selamat siang semuanya. Siang. Semoga diskusi ini memberi inspirasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Langsung saja ya kita mulai ya. Baik, langsung saja Mbak. Saya mulai dari narasumber pertama kita yaitu Mbak Asti. Menurut Anda, apa itu smart governance dan mengapa penting bagi ASN? Silakan Mbak Asti. Baik, terima kasih Mbak Frenty atas waktunya. Nah, menurut saya smart governance itu adalah tata kelola pemerintah yang efektif, kemudian transparan, responsif, dan juga berbasis data didukung oleh teknologi digital. Nah, kenapa penting? Karena masyarakat sekarang itu menuntut pelayanan publik yang cepat, kemudian mudah, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jika birokrasi tidak bertransformasi, maka takutnya kepercayaan publik itu akan menurun. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asti. Berikutnya narasumber kedua kita yaitu ada Mbak Nada. Bagaimana kaitan smart governance dengan nilai ASN berakhlak? Silakan Mbak Nada. Baik, Mbak Fenty. Kaitannya sangat erat. Smart government hanya bisa terwujud jika ASN menerapkan nilai berakhlak. Ada nilai akuntabel yang mendorong ASN bekerja transparan, ada nilai kompeten yang meningkatkan kapasitas digital, ada nilai kolaboratif yang mendorong kerjasama lintas sektor, dan tanpa perubahan mindset ASN, teknologi secanggih apapun tidak akan berdampak maksimal. Menarik ya. Untuk narasumber ketiga kita yaitu Mbak Evita, bagaimana pandangan Anda tentang peran digitalisasi dalam smart governance ini? Silakan Mbak. Oke, digitalisasi itu adalah fondasi ya untuk smart governance sendiri. Namun digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga perubahan cara kerja ASN agar lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terima kasih Mbak. Terakhir ini untuk Mas Ya. Imam, apa yang menurut Anda paling penting dalam smart governance ini? Silakan Mas. Baik Mbak, menurut saya yang paling penting adalah pengambilan keputusan berbasis data. Tanpa data yang valid dan terintegrasi, sebuah kebijakan beresiko dan bakal tidak akan tepat sasaran. Karena itu, smart governance harus didukung sistem informasi yang kuat dan tentunya ASN yang melek akan data, Mbak. Itu, Mbak. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pembahasan good practice-nya ya. Saya mulai dari narasumber kita Mbak Evita. Mbak bisa berikan contoh praktik baik dalam mewujudkan smart governance ini. Silakan Mbak. Oke, untuk contoh good practice yang pertama itu adalah digitalisasi layanan publik ya, seperti layanan perizinan melalui OSS atau aplikasi layanan daerah. Masyarakat tidak perlu lagi tuh datang ke kantor, cukup melalui ponsel atau komputer, sehingga prosesnya lebih cepat, lebih transparan, dan mengurangi potensi akan pemungutan liar. Gitu, Mbak. Apa kunci keberhasilan praktik ini Mbak? Untuk kuncinya sendiri ada pada komitmen pimpinan ya, kesiapan SDM ASN-nya juga, serta integrasi sistem antar OPD. Jika hanya ada aplikasi tetapi SDM-nya tidak siap, maka layanan tetap akan tidak optimal. Baik. Selanjutnya Mbak Asti nih. Gimana contoh baiknya di good practice ini Mbak? Silakan. Nah, kalau dari saya, contoh baik good practice itu adanya kolaborasi lintas OPD, Mbak.
Jadi misalnya nih dalam penanganan stunting atau kemiskinan, data itu dibuka bersama, kemudian program diselaraskan. Nah, setiap OPD ini memiliki peran-peran yang jelas. Juga dengan kolaborasi itu, hasil pembangunan menjadi lebih terukur dan juga lebih terdampak. Bagaimana cara menularkan praktik baik ini ke unit yang lain, Mbak? Nah, dengan membuat SOP kolaborasi, Mbak. Jadi, membentuk tim lintas sektor, kemudian memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, bukan ego yang sektoral. Begitu, Mbak, menurut saya. Terima kasih. Untuk Mbak Nada nih, silakan berikan contoh baik dalam good governance ini, good practice ini, maaf. Silakan Mbak Nada. Baik, adapun contoh lainnya dari good practice ini adalah pemanfaatan SP4 lapor sebagai sistem pengaduan publik terintegrasi. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara langsung dan memantau tindak lanjutnya. Hal ini mendorong ASN bekerja lebih akuntabel dan responsif. Kira-kira apa dampak positifnya bagi organisasi? Baiklah, ada dampaknya yaitu meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja dan hasil, Mbak. Oke, baik. Terakhir nih, Mas Imam. Gimana, Mas? Kalau menurut saya, good practice yang sangat penting adalah pemanfaatan dashboard kinerja berbasis data. Jadi pimpinan dapat memantau capaian program, kemudian realisasi anggaran, dan indikator kinerja secara real time. Sehingga keputusan yang diambil dapat lebih cepat, tepat, dan objektif. Apa kunci keberhasilannya? Kalau kunci keberhasilan sendiri yaitu tentang kualitas data yang valid, kemudian komitmen pimpinan, serta budaya kerja yang berbasis data. Ini sangat sejalan dengan prinsip sistem merit dari nilai ASN berakhlak, terutama yaitu nilai akuntabel dan adaptif gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Sekarang kita langsung masuk ke bad practice-nya ya, yaitu praktik yang justru menghambat smart governance itu. Saya mulai dari narasumber kita, Mbak Elvita. Iya. Untuk bad practice sendiri, pertama adalah pelayanan publik yang masih manual ya, berbelit-belit, memakan waktu yang lama. Jadi masyarakat itu harus bolak-balik ke kantor, berkasnya tidak jelas alurnya, dan tidak ada kepastian waktu layanan. Gitu, Mbak. Itu kira-kira apa penyebab utamanya itu? Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama itu adanya rendahnya literasi digital ASN, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya komitmen pimpinan dalam mendorong inovasi. Gitu. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Mbak saya Asti? tambahnya ya. Ya, nah jadi solusinya itu ada pelatihan digital untuk ASN, kemudian pendampingan perubahan, serta penegakan standar pelayanan publik. Menurut Oke, saya itu, baik. Mbak. Selanjutnya sama Mbak Asti sendiri ya. Gimana nih menurut Mbak Asti nih tentang bad practice ini? Nah, kalau menurut saya sendiri, bad practice itu ada juga namanya ego sektoral antar OPD, Mbak. Nah, jadi setiap unit mereka berjalan sendiri-sendiri gitu. Kemudian datanya juga tidak mau terbuka, kemudian programnya jadi saling tumpang tindih. Nah, juga akibatnya itu adanya anggaran yang tidak optimal, kemudian dampak pembangunannya menjadi rendah gitu, Mbak. Itu bagaimana solusinya, Mbak? Solusinya sih menurut saya itu perlu kepemimpinan yang kolaboratif. Jadi ada juga integrasi data, kemudian membentuk tim lintas sektor. Jadi fokusnya pada hasil bukan sekedar tugas rutin saja, gitu Mbak. Terima kasih. Ini untuk Mbak Nada, narasumber kita berikutnya. Gimana? Ada bad practice yang selanjutnya yaitu inovasi ASN yang tidak dihargai. ASN yang mencoba hal baru justru dianggap keluar dari kebiasaan dan sehingga budaya inovasi mati dan organisasi menjadi stagnan, Mbak. Apa solusi terbaiknya itu?
Dan solusi terbaiknya yaitu dengan menerapkan manajemen ASN yang berbasis merit, memberikan penghargaan terhadap kinerja dan inovasi. Oke, baik. Ini untuk Mas Imam nih, gimana tentang bad practice-nya, Mas? Contoh lainnya. Mungkin contoh lainnya back practice adalah mungkin pengambilan keputusan tanpa berbasis data. Jadi sebuah kebijakan Hmm. itu hanya berdasarkan sebuah kebiasaan lama atau intuisi, bukan berdasarkan dari analisis data dan fakta. Akibatnya, program tidak tepat sasaran dan anggaran kurang berdampak gitu, Mbak. Apa penyebabnya? Itu kira-kira penyebabnya biasanya karena data belum terintegrasi, kemudian literasi dari ASN yang masih sangat rendah, dan lemahnya budaya monitoring serta evaluasi. Gitu, Mbak. Kira-kira bagaimana mencegah agar itu tidak terulang, Mas? Cara untuk mencegahnya biar tidak terulang yaitu dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, kemudian meningkatkan literasi dari data ASN, kemudian serta memperkuat monitoring dan evaluasi yang berbasis kinerja. Itu, Mbak. Oke. Jadi dari seluruh pembahasan tadi, kira-kira apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Saya mulai dari narasumber kita, Mbak Elvita. Silakan Mbak Elvita. Oke, smart governance sendiri bukan hanya soal teknologi ya, tetapi perubahan mindset ASN-nya sendiri agar lebih adaptif, lebih terbuka, dan lebih berorientasi pada pelayanan publik. Begitu, Mbak. Oke, baiklah. Menurut Mbak Asti nih, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil, Mbak? Nah, kalau Silakan Mbak Asti. dari saya itu praktis itu bisa berkembang. Jadi jika ada kepemimpinan yang visioner, sistem merit yang konsisten, dan juga budaya belajar organisasi. Itu Mbak kuncinya, Mbak. Oke, ini untuk Mbak Nada nih. Gimana Mbak Nada? Bad practice tersebut bisa dicegah dengan jika ASN mampu meningkatkan kompetensi digital, mau berkolaborasi dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan unit sendiri, Mbak. Oke, baik ya. Ini terakhir nih, bagaimana menurut Mas Imam? Pelajaran Baik, penting apa nih? baik ya. Terakhir, Mbak, mungkin dari saya, yaitu ASN harus bekerja berbasis data, kemudian kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Smart governance hanya terwujud jika ASN bukan hanya pintar teknologi, tetapi juga cerdas, berpikir strategis, dan yang terpenting tulus melayani masyarakat, gitu, Mbak. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber kita hari ini. Ada Mbak Asti, ada Mbak Nada, Mbak Elvita, sama Mas Imam ya. Semoga diskusi ini eh, bisa kita simpulkan dengan baik. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat inspiratif ini ya. Dari dialog ini hari ini kita simpulkan bahwa good practice mempercepat terwujudnya smart governance. Sedangkan bad practice itu justru menghambat kualitas pelayanan publik. Jadi kunci keberhasilan terletak pada ASN yang profesional. Setuju ya? Setuju. Jadi Iya, Mbak. kunci keberhasilan ASN terletak pada profesional, digital, kolaboratif, dan berorientasi kinerja. Semoga diskusi ini memberi manfaat dan menginspirasi kita semua untuk membangun birokrasi yang semakin cerdas dan melayani. Sekian dan terima kasih dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.